Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini yang akan kita update adalah Mitsubishi Xpander kasta paling mewah dengan warna yang timeless. Apalagi kalau bukan Mitsubishi Xpander Ultimate dengan warna silver. Nah, kita akan nunjukin untuk mobil ini update terbaru mengenai si Mitsubishi Xpander yang warna silver. Siapa tahu di antara kalian yang menonton video ini selama ini menginginkan Mitsubishi Xpander dengan warna silver. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti video kita nyampe selesai. Buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol kayak gini, jangan lupa ditekan. Dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah juga nggak apa-apa. Dan buat kalian yang tertarik dengan mobilnya, kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di layar atau klik link WA yang ada di deskripsi video. Nah, ini adalah Mitsubishi Xpander Ultimate, kasta termewah daripada Mitsubishi Xpander. Nah bos, seperti yang saya bilang tadi di opening, itu ada dua sebenarnya, nggak cuma dua, ada banyak Mitsubishi Xpander yang ada di sini. Selain yang warna silver kayak gini, ada yang warna putih juga. Dan untuk Mitsubishi Xpander edisi terbaru ini, itu harganya di angka 309 jutaan untuk harga yang di Makassar. Dan buat kalian yang selain di Makassar atau di daerah manapun juga, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk pembelian di daerah kalian, karena memang kita posisinya ada banyak di seluruh wilayah Indonesia Timur, termasuk di Jabodetabek kalau misalkan kalian berminat dengan mobilnya. Nah, Mitsubishi Xpander Ultimate ini seperti yang gue bilang tadi adalah kasta paling mewah daripada Mitsubishi Xpander. Jadi kalau misalkan kalian punya Mitsubishi Xpander Ultimate, pastinya ya orang udah tahu bahwa itu adalah yang paling mewah dan paling tinggi kelasnya. Nah, untuk yang warna silver sekali lagi adalah warna yang timeless dan tidak terlalu mencolok. Untuk harganya yang ini biasanya mesti extend 1,5 juta, kalau ini enggak, harganya normal aja di angka 309 plus ada potongan harga, pastinya ada diskonan cashback kurang lebih. Dan untuk diskon cashbacknya kalian bisa hubungi kontak yang ada di layar atau klik link WA yang ada di deskripsi untuk menanyakan soal itu. Termasuk untuk kalian yang di luar area Makassar dan sekitarnya, kalau ingin tanya berapa harganya di Jabodetabek, di Kendari, Palu, Nusa Tenggara, Maluku, Jayapura, kalian bisa tanyakan di nomor kontak yang ada di layar atau menghubungi atau klik link WA yang ada di deskripsi. Nah, warna silver sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, warna yang timeless. Jadi biasanya untuk mobil kayak ginian itu warnanya nggak terlalu diminati, tapi nggak juga yang nggak disukai gitu. Maksudnya gimana sih cara ngomongnya? Jadi dia warna yang cukup netral lah gitu. Kalau yang putih kan memang kelihatan lebih elegan, lebih mewah, lebih enak dilihatnya. Apalagi misalkan Xpander adalah mobil yang didesain sebagai MPV yang elegan dan kelihatan mewah. Nah, dari sisi fascia depannya, karena dia grillnya untuk semua varian Xpander itu black glossy, jadi perpaduan antara black glossy dengan silver itu lumayan kelihatan keren juga. Apalagi di bagian garis dynamic seal-nya, kalau kita lihat di bagian sini itu dari bawah terus ditarik ke atas terus naik ke bagian alis ini, itu benar-benar kelihatan enak. Dan untuk bagian dalamnya, kalau kita lihat di bagian dalam lampunya ini ada lampu sen, dan di bagian luarnya ini adalah positioning lamp. Jadi benar-benar kombinasi yang pas. Jadi di bagian lampu utama yang ada di bawah nggak ada lagi lampu sen. Padahal kalau kita lihat ya, di bagian bawah sini ada semacam kayak housing untuk lampu sen. Jadi dia hanya jadi reflektor biasa aja. Dan nggak tahu ada bohlamnya apa nggak di bagian atas. Yang jelasnya di atas ini itu sudah ada 3 proyektor untuk lampu utama yang ada di depannya. Dan di bagian dalamnya sini ada reflektor yang warna silver paduan dengan warna chrome. Untuk garis ininya dibikin warna chrome lagi, model kapak atau model palu kayak gitu, makanya T-shape model T untuk bagian lampu depannya. Nah, terus di bagian bawah sini untuk fog lampnya dia masih pakai yang bohlam ya. Bohlam dengan reflektor, masih sama dengan edisi sebelumnya. Padahal di Xpander Cross itu udah pakai LED dengan reflektor. Dan kalau kita lihat grillnya ini sangat cukup untuk untuk mendinginkan sisi dalam daripada mobilnya di bagian radiator. Dan untuk bagian dagunya yang ada di bawah, warnanya kayak gitu. Warnanya kayak warna gunmetal, jadi kelihatan kontras dengan warna silver. Nggak begitu kontras, tapi kelihatan pas juga untuk warna silver. Dan kalau kita lihat garisnya ada di bawah nih, kelihatan ada garisnya jelas, terus ada garis-garis lagi, dan termasuk bagian dalam sini di housing fog lampnya ada garis-garis lagi, jadi kelihatan enak sporty di bagian bawah. Dan kalau kita lihat untuk offset bannya, dia nggak begitu
membul ke dalam, nggak begitu keluar juga, rada rata dengan bagian bodi, jadi kelihatan pas juga, tapi nggak yang terlalu keluar yang bikin kotor bagian bodi. Nah, itu yang menarik di mobil ini. Nah, untuk sisi bonetnya kelihatan ada tulangannya, jadi tetap sekalipun ini MPV kelihatan agak maco kalau kita lihat dari depan, jadi nggak yang bonetnya rata aja dan di sini kayak ada turun-turun ke bawahnya. Nah, kalau kita lihat mobilnya rada berdebu, ya kita lagi di gudang. Dan mobil ini nggak lama juga di gudang, karena biasanya mobil-mobil kayak gini tuh parkir di sini, habis itu ada yang beli, dibersihin, lalu kemudian dirapiin semuanya dan diserahkan ke calon customernya. Jadi kalau kalian nggak usah khawatir soal kotoran, itu nggak mempengaruhi performa dan nilai mobilnya. Nah, dari sisi samping velgnya, satu-satunya yang pakai velg two-tone di bagian kaki-kaki untuk Mitsubishi Expander hanya di Expander Ultimate ini, dan ini pakai ring 17, jadi ukurannya cukup besar. Bannya pakai yang Dunlop Ensave, jadi kayak gini, ring 17, jadi ground clearance-nya juga menjadi yang paling tinggi di kelasnya. Dan kalau kita lihat di bagian side skirt-nya ini warnanya gunmetal juga, sama seperti yang ada di sini. Jadi nggak begitu kontras dengan warna body, tapi tetap kelihatan enak dan kelihatan mantap kalau kita lihat dari sisi situ. Nah, itu sebagian cover spionnya warnanya chrome, dan di sini ada lampu sein yang disematkan di cover spionnya. Mobil ini production date-nya di bulan ini, tanggal 1 bulan 8 tahun 2022. Dan kalau kita lihat untuk kaca depannya, Expander Ultimate ini kaca depannya, bahkan untuk semua Expander itu kaca depannya cukup luas, jadi visibility tetap lebih mantap. Nah, terus bagian sini, di bagian handle pintunya, dia dibuat dengan warna chrome, jadi pas juga untuk warna silver, nggak begitu kontras. Dan untuk bagian atas garis jendelanya sama, menggunakan warna chrome juga. Di bagian belakang sini juga sama. Dan untuk bagian kargonya konfigurasinya sama sih. Nah, bagian kaca filmnya dia pakai yang ICU, dan kita coba intip sisi dalamnya. Ini pelan-pelan aja kita bukanya. Nah, di trim pintu perpaduan warnanya tuh warna hitam dengan warna warna beige ya, jadi warna yang terang kayak gini tuh menurut saya warna yang cukup kontras dan bikin bagian dalamnya jadi kelihatan lebih berkontur. Nah, yang komentar pasti banyak ya, Expander Ultimate tuh kekurangannya karena warna terang jadi gampang kotor, ya tergantung sebenarnya orang yang pakai mobilnya. Dan kalau kita lihat bagian sini, itu joknya dia nggak pakai yang kulit, sekalipun ini kasta termewah, itu nggak pakai jok kulit dengan warna yang warna beige juga. Dan ini warnanya memang agak kontras dengan kotoran, jadi kalau misalkan sedikit kena kotoran yang entah tanah atau entah minuman kayak kopi gitu, jadi akan sangat kentara dan akan meresap ke dalam, karena ini materialnya fabric, bukan yang material kulit. Tapi ya ini empuk dan nyaman buat didudukin juga. Jadi keunggulannya fabric kayak gini tuh empuk dan nyaman buat didudukin. Kalau kulit kan ya dia lebih elegan, lebih mewah, tapi sedikit agak lebih keras daripada yang bahan fabric kayak gini. Dan di bagian bawah sini ada cantelan untuk seat beltnya, karena mobil ini udah dilengkapi dengan seat belt 3 titik. Dan ya kayak gitulah. Terus kalau kita coba naik ke atas dan duduk di dalam mobilnya, nah ini berasa banget empuk pada saat kita duduk di dalam mobilnya. Nah, coba aku arahkan kameranya ke saya. Kelihatan nggak, bos? Nah, ini nyaman buat duduk di sini. Nah, ini headrestnya adjustable, jadi benar-benar bisa diatur sesuai dengan posisi kemudi kita. Dan kalau kita butuh untuk recline di bagian ini tuh, recline-nya di bagian bawah sini. Bagian bawah tinggal ditarik ke depan, dan kita bisa recline dengan posisi duduk yang super nyaman kayak gini. Aduh. Mitsubishi Expander Ultimate tuh mobil yang nyaman buat didudukin. Di baris tengahnya ini, di bagian dekat sini, ini adalah armrest yang kalau misalkan kita nggak bertiga duduk di bagian tengahnya atau baris keduanya, ini bisa diturunkan dan jadi armrest di bagian bawah sini. Dan itu ada fungsi untuk cup holder juga di situ. Jadi cukup nyaman untuk kita duduk di situ. Nah, kita balik ke joknya. Di sini juga ada seat beltnya untuk bagian sebelah kiri, dan ini pelipatan joknya itu 40% yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 60% pelipatannya. Jadi yang sebelah kiri ini kalau kita lipat full kayak gini, ini one touch tumble, jadi bisa dilipat kayak gini dan diangkat ke depan.
kalau misalkan kita butuh akses dari sebelah kiri untuk naik dan menuju ke jok yang paling belakang ini. Dan kalau kita lihat ya, ini joknya pada saat diturunkan, yang dudukannya juga ikut turun tuh. Pada saat diberdirikan, nah dudukannya ikut berdiri. Jadi dan di sini legroom juga nggak begitu tinggi ya. Jadi kaki nggak begitu ngegantung. Sebenarnya bagian belakang memang cocok untuk orang dengan postur tubuh yang nggak begitu besar kayak anak kecil atau orang dengan postur yang rada kecil. Nggak body shaming maksudnya. Nah di bagian sini ada seat back pocket, di bagian atas juga ada buat naruh handphone, buat naruh tab. Dan sama dengan yang ada di Xpander Cross, bagian bawah sini ada Type C to C, lalu kemudian USB slot untuk Type A to Type apapun yang kalian punya. Nah di bagian dalam sini, bagian bawah sini ada seat back pocket lagi untuk sisi driver, tapi cuma satu, di bagian atasnya nggak ada. Nah AC di baris kedua dan baris ketiga sangat mumpuni karena ada 4 blower di sini yang bisa kita atur untuk yang baris belakang bisa kena ke belakang, yang baris tengahnya misalkan agak ke bawah kenanya buat yang baris tengah, dan ini bisa ke baris belakang juga tergantung. Dan ini power blowernya kalian bisa atur sendiri di sini sesuai dengan kebutuhan. Nah ada tempat pegangan juga di bagian sini pada saat kita di dalam perjalanan. Nah kita coba ke yang baris paling depannya. Untuk yang baris paling depannya ini adalah tempat yang akan sering sekali berinteraksi dengan teman-teman semua nantinya pada saat teman-teman beli mobilnya. Dan sama warnanya di sini warna terang, dan ini empuk yang enak buat kita nyenderin tangan situ, nyenderin sikut kita di bagian sini, dan dudukin bagian sini dan nyenderin bagian sini. Jadi tangan kita berasa nyaman buat duduk di situ. Nah terus sini ada pengaturan untuk ketinggiannya. Cuman untuk pengaturan ketinggiannya ini hanya meninggikan sisi belakang, yang bagian depan gak ditinggiin. Dan untuk bagian joknya ini bisa buat sandarannya diatur juga dengan menarik tuas yang ada di atas ini dan diatur di bagian belakang. Nah untuk maju mundurnya ada di bawah sini, tinggal ditarik ke atas dan didorong ke belakang. Pengisian bahan bakarnya tarik di sini untuk untuk buka tangki bahan bakarnya. Duduk di dalam Xpander Cross sebagai driver itu posisinya bisa diatur se-commanding mungkin atau setinggi mungkin, karena memang tadi di sini ada pengaturan untuk high adjuster nih. Jadi kita benar-benar bisa yang berasa ala SUV dan bisa yang ala MPV lah, yang agak membul ke bawah sedikit dan atau ala sedan lah ya. Di setirnya ada audio switch-nya, ada cruise control-nya, jadi bisa mengatur kecepatan dengan main stick aja. Dan ini setirnya dengan postur tubuh segimanapun kalian tetap bisa nyaman, karena ini bisa maju mundur dan bisa naik turun juga dengan cukup nyaman. Cluster meternya masih analog, di tengahnya udah pakai yang LED untuk MID-nya, dan ini head unitnya ukuran cukup besar. Di bagian bawah sini untuk AC-nya digital dengan tombol fisik yang mudah disentuh untuk tombol fisiknya ini, dan transmisinya CVT, terkenal sebagai transmisi yang hemat bahan bakar, smooth juga. Dan electric parking brake udah ada, dan auto hold-nya juga udah ada. Untuk sandaran tangannya, oh ya by the way, di dalam sini bisa buat naruh tisu loh bos. Jadi tisu kita nggak mesti berantakan di bagian dashboard yang ada di situ. Taruhnya di dalam sini lebih rapih, dan di bagian bawah sini bisa naruh 4 botol minuman sedang lah ya. Ini sangat luas untuk bagasinya, untuk konsol tengahnya buat naruh barang. Kopi bisa ditaruh di situ atau minuman bisa ditaruh di situ. Dan untuk tempat penyimpanan barang lainnya ada di bagian bawah sini, dan ini sangat rapi. Bahkan pada saat misalkan kita tutup kayak gini, di bagian atasnya masih ada space buat naruh handphone, dompet atau apapun itu. Termasuk di bagian bawah sini bisa buat naruh handphone, bagian sini bisa buat naruh koin atau naruh apapun itu. Dan di dashboardnya ini yang kelihatan mewah nih, empuk. Jadi kalau kejedot itu nggak sakit bos, jadi enak. Nah di bagian tengahnya sini materialnya ala material kayu kayak gitu, ala wood panel kayak gitu, jadi kelihatan elegan. Ya itu sih dashboard daripada mobil-mobil Mitsubishi itu kelihatan elegan dan kelihatan modern sekali. Nah di bagian atas dashboardnya agak rata, jadi kalau kita naruh barang di situ nggak ada masalah. Ada airbag di bagian situ, di bagian sini juga ada airbag, jadi safety cukup. Dan di bagian atas ini lampu, ini buat spion tengahnya masih manual dimming. Nggak ada cermin buat dandan di bagian sini, tapi di bagian sini ada cermin buat dandan. Ada cukup komplit lah ya menurut saya. Nah itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Xpander Ultimate edisi terbaru di tahun 2022 ini. Buat kalian yang menginginkan mobilnya, hubungi kontak kita di deskripsi atau hubungi
nomor telepon yang ada di layar. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.